Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yutiikum billahi min rahmatihi wa yaj'alakum nuran min sunnatihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Aqala innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar sekali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah kembali melimpahkan banyak sekali kenikmatannya kepada kita, kenikmatan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kenikmatan lainnya, dan hanya kenikmatan hidayah yang dengan itu semuanya kita diberikan semangat yang luar biasa untuk menjalani kehidupan ini menuju suatu hal yang besar, yaitu menegakkan kembali peradaban Islam. Yang itu sudah terbukti peradaban yang terbaik dan tidak ada yang bisa mengalahkan peradaban Islam kecuali umat Islam itu sendiri, ya, yang terlalu banyak tingkah yang tingkahnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulnya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para pengikutnya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam salaf yang mereka telah mewariskan mutiara emas yang luar biasa, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang untuk kemudian ilmu menjadi bermanfaat ketika diamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kita jangan sampai menjadi generasi yang akan dikenang menjadi generasi yang tidak pandai merawat warisan, gitu ya. Kemudian kita habiskan lalu tidak mewariskan hal yang sama kepada anak cucu kita. Sebab kita mengetahui bahwa yang namanya iman dan takwa itu tidak bisa diwariskan. Tapi yang bisa diwariskan itu jalan menuju iman dan takwa. Oleh karena itu seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, memastikan ini anak cucu saya sudah dapat warisan atau belum, ya. Jadi menjelang ajalnya itu sudah menerima atau belum ini, dengan mengatakan ya mama buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kamu ibadahi sepertinggalku nanti? Nah jawabannya suka-suka kuih, wah stres itu Nabi Yakub alaihissalam, ya. Dan ternyata jawabannya menyenangkan, na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Aku tetap, wahai ayahku, gak usah khawatir, ya, aku dan ya kami semuanya mengibadahi ilah yang sama yang kamu ibadahi dan nenek moyang kita. Ya, kita mungkin orang yang bisa jadi sampai hari ini orang yang rajin beribadah. Tapi coba, kira-kira apa yang kita wariskan nanti? Jangan-jangan hanya mewariskan finansial saja. Ya jauh. Kalau pagi hari ini jamaah masjid kita ini ada berapa? Banyak ya. Saya hitung saja misalkan 60 orang. Kalau kita nanti meninggal, ada nggak yang gantikan saya itu? Yang gantikan anak kita itu ada nggak? Karena ada beberapa wajah yang orang tuanya sudah meninggal, ternyata anaknya
kelihatan di sini pagi hari ini. Benar tidak? Benar tidak? Iya. Ternyata ada ya warga kita yang sudah meninggal, tapi ternyata anaknya nggak ada di sini. Anaknya nggak ada di sini. Gitu. Ya udahlah kita husnul aja, sholatnya di rumah. Walaupun sebenarnya laki-laki, sholatnya harusnya di masjid. Gitu. Pertanyaan mendasar, kok bisa begitu? Nah ini ya, kenapa itu si anak kok tidak ada? Gitu. Anak kita nggak ada di sini. Ada yang hina, kenapa? Ini harus dapat jawaban Pak, supaya nanti ada solusi, ya. Ada solusi dari masalah ini. Kita menganggap ini masalah bukan, itu juga perlu jawaban juga. Oh enggak apa-apa. Yang penting anakku sukses kehidupan dunianya. Satu kata ya yang membuat kita itu membuat masjid itu jadi sepi, itu adalah munculnya keraguan. Munculnya keraguan yang akhirnya apa iya dengan orang itu mengamalkan sunnah Rasulnya, kehidupannya menjadi lebih baik. Maka ada berbagai macam keraguan yang harus segera kita singkirkan ya, agar kita nanti memastikan ya, kita mewariskan yang baik untuk anak cucu kita gitu ya. Di dalam buku Al-Fawaid itu dijelaskan la tahmil hamud dunya fa innaha lillah. Satu. Yang kedua, wala tahmilu hamar rizqa fa innahu minallah. Yang ketiga, wala tahmilu hamul mustaqbal fa innahu biyadillah. Yang harus dilakukan apa? Faqad ihmin hamman wahidan. Apa itu? Kaifa tuhdillahu. Yang harus kita pikirkan itu kaifa tuhdillah. Li'annaka lau taradaitallah. Satu, rodiya anka wa ardoka. Dua, kafaka. Tiga, algenaka. Gitu ya. Jadi yang membuat orang ragu yang pertama adalah kamu jangan meragukan dunia. Ya. Fa'innaha lillah. Gitu ya. Kamu jangan meragukan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menuhankan teori-teori dunia. Ada yang menuhankan teori-teori dunia. Satu tambah satu, dua. Jangan terlalu percaya dengan teori itu, karena dunia itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil sebuah contoh yang gampang ya. Kalau kita tidak dapat informasi tentang Nabi Yusuf alaihissalam, apa jangan percaya bahwa Nabi Yusuf itu nanti akan menjadi pejabat di Mesir? Secara teori manusia tidak ya. Karena dia budak gitu ya. Budak untuk jadi merdeka saja sulit. Jadi kalau kita tidak mendapatkan informasi tentang Nabi Yusuf secara utuh ya, informasinya misalkan dalam surat Yusuf itu hanya Nabi Yusuf itu dijual di pasar budak. Ya, dia hidup berakhir sebagai budak, punggung ribuan bulan, gitu kan ya. Itu harusnya teori itu yang harusnya dipakai. Tapi kemudian kita nggak boleh lupa gitu, bahwa dunia fa'innaha lillah, dunia itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah gampang saja bikin skenario. Si Raja Mesir bermimpi yang tidak bisa ditafsirkan dengan mudah ya. Jadi sapi yang kurus ya, memakan sapi yang gemuk.
Ya kuluna apa namanya sapi atau bakorun simanun ya, sapi yang gemuk ya, dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Kemudian ada mayang apa namanya mayang gandum yang cokring atau yang kering itu memakan anggur, memakan apa 7 tangkai atau mayang gandum yang subur yang besar-besar. Nabi berikan kepada kami penafsirannya, kan gitu ya. Kemudian ahli lucu tidak ada yang bisa jawab. Ini bukan tidur, dari Allah gampang saja memberikan takwil itu kepada Nabi Yusuf. Ya. Jadi seperti itu yang seperti kita ketahui. Ini nanti akan ada panen raya selama 7 tahun. Ya, setelah itu ada paceklik 7 tahun juga. Saya punya solusinya. Tapi akan dulu aku menjadi Menteri Kemakmuran dan Belanja ya, yang akan membantu mengatasi masalah ini. Oh iya bisa, kamu saya angkat ya. Kayak gitu. Ya. Dia kasih pengobatan. Loh itu kan cerita dalam Al-Quran. Ya baik, menjelaskan pengobatan kayak gitu. Ada nggak tamatan SMP? Tamatan SMP boleh jadi menteri nggak? Boleh. Bu Susi jadi menteri, luar biasa. Tapi jangan ada teori menyalahi teori. Loh itu kan perempuan. Iya, dah saya kasih contoh yang laki-laki. Jangan bantah terus ya. Itu kan perempuan. Baik, saya kasih contoh yang laki-laki. Hamka itu menjadi profesor tanpa mengikuti tahapan yang benar. Nah, udah itu aja ya. Tidak mengikuti tahapan yang lazim gitu ya. Jadi Hamka itu menjadi profesor tidak mengikuti tahapan yang lazim. Ya patut-patutnya itu ya SMA dulu ke S1, S2, S3. Penelitian kemudian terus gitu ya. Selama sekian tahun sampai dikti mulai menjadi guru besar. Usah Hamka itu difitnah oleh penguasa yang bau-bau komunis kayak gitu ya. Kemudian dimasukkan penjara, dia menyelesaikan tafsir Al-Azhar gitu. Langsung dari Malaysia memberikan anugerah guru besar. Jadi yang dunia ini milik Allah ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Bagaimanapun kondisi kita tinggal mengikuti alurnya saja gitu ya. Allah akan punya skenario sendiri kayak gitu. Masih batas lagi, oke. Itu kan zaman dulu, ya zaman dulu. Jadi kan masih ingat tahun 2022. Apa kata ekonom tahun 2022? Tahun 2023 resesi ekonomi. Siapa yang nggak dengar? Siapa yang nggak dengar? Faktanya bagaimana? Faktanya di jalan itu motor baru masih banyak, penjualan mobil masih jalan, bisnis properti masih jalan. Terus resesi ekonomi jam apa itu? Begitu kan? Silakan manusia berteori, ikuti prosesnya, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan hidup itu. Makanya kita bisa melihat dalam surat An-Najm ayat 31 ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dialah yang mempunyai langit dan bumi, dan dia maha kaya daripada selain Allah, yang akan menghakimi makhluknya dengan adil, dan yang akan menciptakan makhluknya dengan benar. Jadi Allah memiliki langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Karena ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipkan kepada kita.
Itu Allah ingin tahu ya, dengan titipan Allah itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Ini dunia milik Allah diberikan kepada kita. Bagaimana kita menyikapinya? Sikap macam-macam. Ada yang sikapnya baik, diberi kekuasaan. Ada yang seperti korup, ada yang seperti Fir'aun, ada yang seperti Sulaiman. Gitu kan? Dua-duanya diberikan kekuasaan, diberikan dunia yang luas seperti yang diberikan kepada korup. Ada yang seperti korup, ada yang seperti Nabi Sulaiman tadi, kayak gitu ya. Dengan kekayaannya dia terus tidak lupa harta. Jadi Allah ingin tahu dengan dititipkannya dunia kepada kita masing-masing, diapakan dunia itu, gitu ya. Nanti Allah akan mengetahui, ya, bukan berarti Allah tidak tahu, Allah sudah pasti tahu. Artinya orang yang beriman juga melihat nanti. Kalau orang ini bisa dikasih amanah, maka Allah memberikan amanah lagi karena menggunakan jalan yang benar terus. Contoh yang paling mudah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dikasih amanah, punya sumur ya. Sumur itu masih berjalan sampai sekarang, yang dibeli dari orang yang